Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Lailatul Maghfirah selaku pengampuh daripada mata kuliah materi PAI SMP SMA, dan yang kami hormati seluruh teman-teman Madin yang berbahagia. Kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempraktekkan pembelajaran sesuai RPP yang kami buat. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan guru yang paling tampan sedunia, guru yang paling alim di sedunia, dan guru yang paling terkece sedunia. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'un tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Terima kasih anak-anak telah membaca doa. Semoga dengan bacaan doa tadi akan menambah keberkahan kita dalam kita melakukan belajar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti kita, sebelumnya kita membaca surat Ad-Duha dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita flashback ke pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana sholat Jumat. Apa yang Anda ketahui tentang sholat Jumat? Maksudnya sholat Jumat terdiri dari berapa rakaat dan kapan dilakukannya sholat Jumat itu? Ya benar, sholat Jumat dilakukan ketika jamnya itu seperti halnya mengerjakan sholat duhur, tetapi harinya terkhusus hanya pada hari Jumat. Dan sholat Jumat hanya diwajibkan hanya untuk seorang laki-laki. Lalu hukumnya bagaimana ketika orang perempuan mengerjakan sholat Jumat? Hukumnya itu diperbolehkan, namun harus ada izin daripada keluarganya. Artinya kalau dia sudah kalau dia sudah bersuami, maka harus ada izin daripada suaminya. Ya seperti itu. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas yang namanya sholat jamak. Adapun materi yang akan kita bahas anak-anak, yaitu nanti materinya adalah materi jamak qashar, yaitu meliputi kita nanti mengamati video, kemudian kita ada tanya jawab, kita ada namanya berdiskusi, setelah itu nanti mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Setelah itu nanti kita praktek yang namanya sholat jamak, gimana caranya, seperti itu. Silakan diamati dulu video berikut ini.
Tata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan Ya, terima kasih anak-anak. Mungkin itu sedikit video daripada pemaparan atau cara tata cara pengerjaan sholat jamak. Kita ulas sedikit sebentar. Pengertian daripada sholat jamak, tolong diperhatikan anak-anak. Pengertian daripada sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Contohnya, sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Itu namanya jamak. Menggabungkan antara dua sholat menjadi dalam satu waktu. Contoh lagi, sholat isya dan sholat maghrib. Nah, itu boleh dikumpulkan dengan syarat-syarat tertentu. Silakan dibaca di bukunya syarat-syaratnya apa. Nanti setelah itu nanti kita diskusikan seperti itu. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang sholat jamak, yaitu satu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari yang berbunyi, idza rohala antazigha syamsu akhara adh-dhuhuri ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat qabla ayyar tahilu shalladz zuhra thumma rakiba. Yang artinya dari Anas, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat duhur dahulu, kemudian naik kendaraan. Artinya bagaimana? Artinya kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi ketika orang itu mau bepergian dan bepergiannya itu sampai jarak yang ditentukan boleh menjamak sholat, ketika bepergiannya itu sebelum azan, maka itu diperbolehkan ketika untuk menjamak sholat. Tetapi katakan contoh seperti ini, kita akan melakukan perjalanan, tapi perjalanan itu sudah melampaui batas atau sudah masuk pada waktu sholat duhur, maka sholat duhur tidak boleh dijamak dengan sholat asar, seperti itu. Atau boleh nanti itu dijamak takdim atau dijamak diawalkan dengan niatan nanti sholatnya biar nggak ketinggalan, jadi dikumpulkan saja di sholat duhur, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Adapun sholat-sholat yang boleh dijamak itu yaitu sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Dan apakah sholat subuh bisa dijamak? Tidak bisa, karena sholat subuh tidak boleh dijamak. Memang ketentuannya seperti itu. Yang hanya boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar dan sholat isya bersama dengan sholat maghrib, seperti itu. Adapun syarat-syaratnya, syarat sah sholat jamak itu ada 3. 1. Di dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Jadi 17 km sekitar, kalau ukuran farsahnya ya 3 farsah. Sebagian ulama juga mengisyaratkan jarak tempuhnya sampai 80 km. Seperti itu anak-anak. Kemudian perjalanannya itu tidak bertujuan maksiat. Dalam artian seperti contoh, orang itu perjalanan untuk bersilaturahmi, untuk menuntut ilmu, untuk berziarah, itu boleh diperbolehkan untuk menjamak sholat. Tetapi ketika orang itu berjalan atau melakukan perjalanan dalam tujuan maksiat, maka dia tidak boleh untuk menjamak yang namanya sholat tersebut. Kemudian macam-macam daripada sholat jamak itu ada 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang mana sholat tersebut waktunya diawalkan. Artinya gimana? Ketika ada contoh sholat duhur dan sholat asar, lah itu dikumpulkan ketika waktu sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat yang diakhirkan.
Artinya ketika ada contoh sholat duhur dan sholat asar, maka pengerjaan sholat tersebut kedua-duanya dikerjakan pada waktu sholat asar, itu namanya jamak takhir. Prakteknya, cara melakukan sholat jamak yaitu seperti sholat 5 waktu. Perbedaannya adalah niat dan penggabungan itu sendiri. Ada niat secara prinsip adalah menyebutkan nama sholat yang digabungkan, misalnya zuhur dengan asar dan jamak takdim. Adapun niat ketika jamak sholat kurang lebih seperti ini: usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhon lillahi ta'ala. Itu ketika jamaknya di jamak takdim atau sholatnya diawalkan. Tetapi ketika sholatnya diakhirkan, maka niatnya seperti ini kurang lebih: usolli fardhul asri jam'an ta'khiron ma'az zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhon lillahi ta'ala. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan sedikit daripada Pak Guru tadi. Sekarang dimohon untuk semua anak-anak siswa ini untuk membentuk teman diskusi, entah itu 4 atau 5. Kita tentukan aja 5 anak per kelompok. Jadi dimohon nanti setiap kelompok itu mendiskusikan apapun yang berhubungan dengan sholat jamak tadi. Setelah itu nanti kita dari perwakilan kelompoknya tadi menyampaikan apa yang telah didiskusikan. Seperti itu. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Terima kasih disampaikan kepada teman kita yang telah menyampaikan tadi. Dari kami, dari Pak Guru menambahkan sedikit bahwa sekali lagi jamak itu boleh dilakukan ketika orang itu dalam perjalanan yang jauh, yang jaraknya tadi kurang lebih daripada 80 km atau 3 farsakh tadi. Ya, kalau kurang daripada itu ya tidak boleh untuk dijamak. Katakan kita pergi ke dalam satu kota, itu tidak boleh menjamak. Dan syaratnya tadi tidak boleh perjalanan tersebut dalam keadaan perjalanan untuk berlaku maksiat. Seperti itu anak-anak, bisa difaham ya. Mungkin dari anak-anak, dari apa yang telah dipaparkan oleh teman kalian tadi, apakah ada yang kurang dimengerti? Mungkin ada yang ditanyakan seperti itu. Nanti biar saya atau teman-teman yang lainnya bisa menjelaskan atau menanggapi pertanyaan dari sampean-sampean semua. Oh ya anak-anak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk dari kelompok 3 yang telah mempertanyakan pertanyaannya kepada kami. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya kita melakukan atau mengerjakan sholat jamak tersebut, apakah di waktu asar atau di waktu duhurnya tadi, ketika kita ingin menjamak yang namanya sholat duhur dan sholat asar. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi kurang memperhatikan ya. Kita jawab sekali lagi bahwa kita diberi kelonggaran untuk melakukan sholat jamak tersebut. Kita boleh melakukan sholat asar di waktu sholat duhur. Itu dinamakan dengan jamak apa tadi? Jamak takdim. Kemudian ketika kita melakukan di waktunya asar, maka itu dinamakan dengan jamak takhir. Artinya apa? Kita boleh melakukan di waktu duhur, kita boleh melakukan di waktu asar. Seperti itu, bisa dipaham? Oh ya anak-anak, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Kita menginjak ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu kita akan mempraktekkan yang namanya sholat jamak. Nanti setiap siswa wajib untuk maju ke depan untuk mempraktekkan yang namanya sholat jamak. Bisa dipaham? Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi ketika nanti biar nggak ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih disampaikan. Atau terima kasih kepada teman-teman atau anak-anak kami yang telah berpartisipasi. Silahkan mempersiapkan diri untuk kita praktek menjalankan sholat dengan cara jamak seperti itu. Adapun nanti setelah ini setelah praktek kita akan melakukan sedikit tes, yaitu dengan tes tulis. Ada beberapa tes yang harus atau ada beberapa isian yang harus kita
isi. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Oh ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran kami, telah memperhatikan apa yang kita jelaskan tadi. Semoga dengan apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita sedikit membahas ya, biar di rumah ada persiapan agar kita nanti ketika pada pertemuan selanjutnya kita akan bisa mendiskusikan materi yang akan datang itu dengan baik, yaitu masih berhubungan dengan sholat jamak, yaitu sholat qashar. Yang intinya sholat qashar itu adalah meringkas yang namanya sholat menjadi rakaatnya menjadi sedikit, seperti itu. Yang asalnya 4 rakaat diqashar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Itu tolong di rumah dipelajari biar besok ketika kita kembali hadir di kelas ini kita akan bisa berdiskusi secara detail, secara mendalam, dan bisa diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja anak-anak, kurang lebihnya kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di minggu depan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan atau menyaksikan video kami. Mungkin dari video kami tadi ada beberapa atau banyak sekali kekurangan. Kami mohon dari ibu dosen maupun teman-teman semua untuk memberi masukan agar kedepannya kita bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi tugas kita, yaitu bisa memperbaiki kinerja kita sebagai guru dan lain sebagainya ya. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Saya Baktiar Setiono mewakili kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.